lupa subscribe, like, share, and comment. Hikayat Cinta Putri Langit bagian 3, Hutan Terlarang. Pikirannya yang larut dan terpuruk dalam kesedihan yang teramat membuat Kencana tanpa sadar telah memasuki hutan terlarang. Sambil terseduh, dia mendarat di atas tanah, lalu menjatuhkan diri dan menelungkup di atas tanah, meratapi kekacauan yang telah terjadi akibat keegoisannya, meluapkan seluruh amarah dan penyesalan yang membuncah dalam dada. Batara surya telah melingsir. Birunya cakrawala kini berganti jingga. Suasana pun semakin sunyi dan mulai meremang. Tanpa terasa, Kencana telah lama meratap di sana, menyesali apa yang telah terjadi. Seandainya. Kata-kata itu yang terus melayang dan menjajali isi kepalanya. Seandainya dia tetap patuh dan tidak menerobos masuk ke dalam hutan, pasti semua malapetaka ini tidak akan pernah terjadi. Namun apalah daya, semua telah terjadi. Mungkin ini adalah suratan takdir mereka. Apa yang telah digariskan oleh sang penguasa takdir tidak mungkin dapat terelakkan. Maafkan aku, Arum. Maafkan aku, Dira. Maafkan aku. Maafkan aku. Berpuluh-puluh kali Kencana menggumamkan kalimat itu dengan menangis terseduh, sesekali histeris. Akhirnya ketemu juga. Saking apa kita lari tak bisa lepas dari kami. Hahaha, menyerah saja kau Kencana. Hardik salah satu pemburu yang berada di barisan paling depan. Para pemburu itu kembali berhasil menemukan Kencana. Kencana yang tersadar karena hardikan tadi gegas beranjak. Tanpa lama-lama langsung melesat secepat mungkin, melarikan diri lagi hingga masuk semakin dalam ke hutan terlarang. Melihat hal itu, salah satu pemburu yang ada di barisan belakang bertanya, "Tuan, bagaimana ini? Haruskah kita terus mengejarnya? Dia semakin masuk ke dalam hutan terlarang. Hamba takut." Ini cak, kejar terus dia dan tangkap. Jangan kelihatan angin mana itu. Sergahnya lantang orang yang dipanggil tuan itu. Keempat pria berbaju hitam itu mengangguk mantap tanpa suara, segera melesat cepat ke arah Kencana. Kencana melayang secepat mungkin, berharap bisa lepas dari mereka. Namun keadaan hutannya semakin gelap dan embusan angin yang dingin serta agak kencang membuat gadis berambut keemasan itu kesulitan bergerak cepat. Ditambah lagi tubuhnya yang semakin melemah karena kehabisan tenaga. Meskipun begitu, dia tetap berusaha sekuat tenaga melesat kencang mengabaikan kesulitan yang menghadangnya. Semakin ke dalam hutan, desir angin semakin kencang dan besar. Keadaan sekitar pun semakin gelap dan mencekam. Tak ada satupun makhluk hidup di sana. Hembusan angin menggesek daun-daun pepohonan menimbulkan suara nyaring yang terdengar menyayat telinga maupun hati si pendengar. Suasana hati Kencana yang telah kalut kini semakin pilu mendengar itu. Lantas kembali terpuruk dan mendaratkan diri ke tanah, larut lagi dalam kepedihan dan tubuhnya semakin melemah karenanya. Seru salah satu pemburu tak kalah melihat siluet sang putri. Derap langkah yang cepat kian mendekat. Kencana menoleh lalu hendak terbang. Akan tetapi tenaganya yang melemah dan semakin lemah membuatnya tidak sanggup melayang. Dia pun berlari secepat mungkin menyusuri hutan yang gelap dan senyap. Lari, dan lari. Itu yang terus dia lakukan, mengabaikan rasa sakit di kakinya akibat sayatan ranting maupun duri-duri semak belukar. Tubuh mulusnya kini penuh goresan dan tetes-tetes darah membasahi kulit putihnya yang bersih. Ayo Kencana, kamu harus bisa. Kamu tidak mungkin menyia-nyiakan pengorbanan kakak-kakakmu. Kamu tidak boleh menyerah sekarang. Gumam Kencana menyemangati diri sendiri sepanjang pelarian. Napasnya yang tersengal-sengal dan kini semakin terasa sesak sama sekali tidak dihiraukan oleh Kencana. Dia terus berusaha lari sekencang dan sejauh mungkin sedapat dia lakukan. Di saat itu, salah satu dari mereka, para pemburu, melayangkan jurus sihir dan mengenai punggung Kencana. Putri mahkota itu jatuh tersungkur. Kencana mencoba bangun, tetapi gagal karena saking lemahnya. Keluar darah segar dari mulut mungilnya ketika terbatuk. Kali ini Kencana mengalami luka dalam. Hahaha, sudahlah Kencana, menyerah sajalah. Jangan menyiksa diri. Sia-sia saja kebenaran pernah kecil. Lihat keadaanmu sekarang, dan sampai mati sia-sia. Seru orang yang berada di barisan terdepan yang melayangkan pukulan tepat mengenai sasarannya. Tak akan pernah, sampai mati pun aku tak akan pernah menyerah pada kalian. Seru Kencana penuh amarah, berusaha bangkit lalu maju untuk menyerang. Keempat orang yang ada di belakang hendak maju menyerang, tetapi dihalangi oleh orang yang berseru tadi. Biar aku saja yang menghadapinya. Aku tidak mau dia kenapa-kenapa. Tegasnya sambil melangkah maju mendekati Kencana. Pertempuran 1 lawan 1 terjadi antara Kencana dengan orang tadi, yang diduga oleh sang putri adalah pimpinan mereka. Perkelahian tak seimbang pun terjadi dengan sengit, hingga pergerakan mereka semakin jauh ke dalam hutan.
Hanya dengan beberapa pukulan yang mengenai badan dan juga dadanya, perlawanan putri berbaju keemasan itu lumpuh. Dia kembali tersungkur ke tanah dengan keadaan tak berdaya sekali, seolah seluruh tenaganya telah hilang semua, menyisakan raga yang telah ringkih dan siap menyerah. Akan tetapi, tidak semudah itu melumpuhkan semangat dan tekad Kencana, putri mahkota langit dari sang pemimpin utama kerajaan-kerajaan langit. Kemudian, dengan sedikit tenaga yang tersisa, Kencana berusaha berdiri dan hendak melarikan diri. Baru saja Kencana melangkah, pimpinan pemburu itu melayangkan pukulan keras kepadanya, membuat tubuhnya terjerambak keras hingga masuk ke lubang, tak jauh dari tempatnya berdiri. Jerit putri Kencana bersamaan dengan tubuhnya yang meluncur cepat tanpa hambatan ke dalam lubang tersebut. Secepat kilat tubuh rampingnya lesat hingga tak nampak lagi. Menyaksikan hal itu, degup jantung para pemburu seketika berpacu dengan cepat. Raut wajah mereka penuh kecemasan dan ketakutan pun pias. Keringat dingin mulai membasahi kulit mereka. Sepersekian menit mereka mematung dan tercengang. Pimpinan mereka mengacukan telunjuknya ke atas dan para pemburu lainnya segera mendekati lubang itu, mengamatinya dengan seksama. Bagaimana Tuan? Sepertinya ini gawat. Putri Kencana telah masuk ke lubang terlarang. Haruskah kita mengejarnya ke sana? Tanya salah satu pemburu ketika sang pemimpin sudah berada di dekat mereka. Mereka tahu pasti bahwa lubang itu adalah lubang terlarang, karena dari dalamnya nampak sinar silau berwarna ungu kehitaman yang menyelubungi. Empat orang yang dipanggil Tuan itu penuh amarah hingga matanya melotot. Kita tidak bisa dengan gegabah mengejarnya. Seandainya aku tahu lubang itu di sini, takkan mungkin aku memukulnya sekeras itu. Geramnya. Sebaiknya kita kembali ke kastil. Dia mengambil selendang ungu keemasan yang berlumuran darah milik Kencana yang tersangkut di ranting dekat lubang terlarang. Bagaimana dengan... Ucapan salah satu pemburu yang merasa tidak yakin dengan keputusan pimpinannya itu diserka cepat oleh sang pemimpin. Itu urusanku, kalian diam saja. Baik. Jawab mereka serempak seraya mengangguk cepat. Mereka pun bergegas melesat meninggalkan tempat itu dengan cepat, secepat kilat. Hutan yang gurita seakan bukan hambatan bagi mereka. Bagaimana? Apa sudah ditemukan? Seru Raja Adinata, ayahanda Kencana, pada kelima prajurit yang berjongkok memberi hormat padanya. Ampun Yang Mulia Raja, kami tidak berhasil menemukan Tuan Putri. Ucap salah satu dari mereka sambil terus menunduk dengan kedua tangan mengepal di atas kepala. Raja Adinata duduk kembali ke kursi singgasana, lalu mengibaskan tangan perlahan. Sudah, kalian bubar dulu saja. Sebentar lagi kita diskusikan rencana untuk mencari Putri Kencana kembali. Meski hatinya resah, cemas, dan penuh was-was atas keselamatan putrinya, sang raja harus tetap bersikap tenang dan wibawa agar situasi tidak semakin keruh. Pasalnya, seluruh istana dihebohkan oleh hilangnya Putri Kencana yang baru diketahui oleh Ibu Ratu ketika hendak menyuruh putri kesayangannya itu untuk makan siang. Saat itu, Kencana sedang belajar ilmu kesusastraan. Karena jenuh, dia membuat seluruh penjaga dan guru tertidur dengan ilmu sihirnya. Untung saja kedua dayangnya, Arum dan Dira, sedang berada di dapur istana, meracik teh hangat yang dicampur dengan ginseng atas permintaan tuan putri mereka yang sengaja meminta itu untuk mengalihkan perhatian, sehingga dayang-dayang itu tidak terkena sihir tidur dan dengan sigap mengejar Kencana yang melesat ke hutan ketika mengetahuinya. Hampir setengah hari dari siang hingga petang mereka mencarinya, tetapi belum ketemu juga. Mereka tidak pernah mengira sama sekali ataupun berpikir jika sang putri akan pergi ke hutan kerajaan, apalagi hutan terlarang, sehingga tidak berusaha mencarinya ke sana. Jangan lupa like, share, and comment.